semangat ya. Kita bertemu kembali di Bina Iman Anak bersama Kak Endah. Kita saat ini memasuki hari Minggu Prapaskah kedua. Tema kita tentang persaudaraan dalam masyarakat. Wah, apa ya cerita kitab suci nanti? Nah, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan cerita dari Kak Endah, kita berdoa dulu yuk. Siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan karena kami begitu sangat bahagia bisa berkumpul bersama dengan teman-teman di Bina Iman Anak. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah berikan saudara, teman, tetangga yang begitu baik, begitu indah hubungan kami sehingga kami bisa merasakan cinta-Mu melalui mereka. Berkati kami semua Tuhan, berkati teman-teman saudara, sahabat kami agar mereka selalu dalam lindungan dan kasih-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Endah punya beberapa gambar nih. Siap untuk menebak gambar? Boleh deh minta tolong kakak atau mama atau papa. Sudah siap? Lihat gambar yang pertama. Wah, tentang apa ya ini? Wah, ini adalah apa dek? Iya betul, donatur. Memberikan sumbangan ya. Memberikan donasi. Memberikan apa lagi? Kolekte. Atau sumbangan pada gereja. Ya, sekarang Kak Endah punya yang gambar yang kedua. Coba dilihat dulu gambar apa ya? Yo, udah tahu ya? Ya betul, memberikan sumbangan pada saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang tidak beruntung. Misalnya ke korban bencana alam atau saudara-saudara kita di panti asuhan. Kita lanjut ya ke gambar yang ketiga. Ya, apa? Ayo, buruan apa ini gambar apa? Ya, ini membantu saudara kita yang disabilitas atau orang yang sudah tua, yang harus duduk di kursi roda. Membantu mendorong kursi rodanya, tapi juga bisa menghibur atau menemani mereka bercerita. Ya, biar mereka tidak merasa sendiri. Sudah, kita lanjut ya ke gambar berikutnya. Gambar keempat. Gambar apa nih? Wah, iya betul, membantu teman atau saudara kita yang jatuh. Nah, jangan dibiarkan kalau ada teman yang jatuh atau malah disyukurin. Nggak boleh. Kita harus bantu mereka. Ya, sudah habis gambarnya. Wah, asik ya kita tebak gambar. Nah, sekarang kita dengerin firman Tuhan dulu ya. Sudah pernah dengar cerita tentang orang Samaria yang murah hati? Pasti pernah. Kita dengarkan lagi ya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?
Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, bagus banget ya firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati. Kak Endah suka sekali dengan ayat, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik, kita semua diminta Yesus seperti orang Samaria yang murah hati. Kak Endah mau tanya, apa yang kita lakukan kalau ada tetangga kita sedang mengalami musibah? Misalnya kebakaran rumahnya, atau ada yang sakit, atau sedang mengalami kedukaan. Tentu kita datang memberikan bantuan. Apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban mereka ya? Sikap peduli kepada sesama, bisa teman, sahabat, tetangga, atau siapa saja yang kita temui, adalah sikap yang diharapkan Tuhan untuk kita lakukan. Menolong sesama kita. Kita semua diharapkan semakin mengasihi sesama kita. Semakin terlibat dalam usaha kita mendorong dan menolong dan mengasihi sesama. Dan kita pun semakin menjadi berkat buat sesama. Ya, siap ya adik-adik. Pergilah dan perbuatlah demikian. Itu pesan Tuhan untuk kita semua.
Berikan kasih untuk sesama, untuk sahabat, untuk teman, untuk tetangga, untuk semua orang yang kita temuin setiap hari. Selalu berikan kasih. Ya, siap ya adik-adik, kita harus semua peduli terhadap sesama. Apa aja, di samping rumah kita, di depan rumah kita, atau yang kita temui di jalan. Siap mendebarkan kasih adik-adik? Nah, saatnya kita bersukacita, kita bernyanyi bersama. Siap? Kita nyanyi sama-sama yuk. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Oke adik-adik, tebarkan cinta kasih kepada sesama, pada saudara, sahabat, tetangga, semua saja yang kita temui. Jadilah persaudaraan, jalinlah persaudaraan dengan semua. Tunjukkan sikap peduli kepada sesama tetangga-tetangga. Ya, jangan acuh tak acuh. Kita harus tahu apa yang bisa kita bantu untuk mereka yang sedang berduka atau yang sedang kesusahan. Terus tebar cinta kasih untuk sesama kita. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Nyanyi sekali lagi yuk. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bye-bye adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak. Lihat di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. Tunggu ya. Kuning, putih, dan hitam